Shalom sahabat Lensa Kita, jumpa lagi dengan saya Eca di podcast Lensa Kita. Nah, kalau sahabat Lensa Kita lihat, studio kita sudah mulai situasinya mulai berbeda gitu ya, jadi lebih santai, lebih colorful mungkin ya. Karena kita di sini tujuannya supaya kita bisa ngobrolnya lebih santai gitu dengan bintang tamu kita. Dan juga nanti kami mengharapkan ada saran dan juga masukan dari sahabat Lensa Kita untuk gimana sih cara supaya bisa lebih menikmati podcast Lensa Kita ini. Kita menerima saran itu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pendampingan anak di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini yang dalam beberapa minggu ini ada kebijakan dari pemerintah, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang berlaku mulai dari tanggal 3 Juli kemarin sampai tanggal 20 Juli 2021, dan kabarnya ini akan terus diperpanjang gitu ya. Nah, kita kan pasti penasaran nih di dalam keluarga kita terutama ketika PPKM ini kan kita dianjurkan untuk beraktivitas di dalam rumah. Bagaimana sih cara untuk mendampingi anak-anak yang ada di dalam rumah? Baik itu diri kita sendiri, baik itu saudara kita, kakak atau adik kita, dan juga terutama nih adalah tugas dan tanggung jawab orang tua kita yang ada di rumah. Bagaimana cara mendampingi diri kita sebagai anak gitu ya. Nah, sudah hadir di studio kita ada Ibu Ani yang kita nanti akan berbincang lebih lanjut dengan Ibu Ani. Selamat datang Bu Ani. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Nah, kami pengen tahu nih Bu, bagaimana tanggapan dari Bu Ani tentang adanya pemberlakuan PPKM ini Bu? Ya, saya rasa gini ya, ini dari pemerintah pemberlakuan PPKM ini tidak hanya sekedar anjuran, tidak hanya sekedar himbauan, tapi ini sesuatu yang harus kita lakukan ya, pemberlakuan ini. Kalau kita lihat dari semakin ke bawah ke tingkat daerah itu bahkan ada peraturan, semacam peraturan daerah bagi yang melanggar pun ada kena denda dan sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya keadaan atau kondisi sekarang itu sudah mengkhawatirkan ya menurut saya. Bahkan bisa dibilang darurat situasi yang seperti ini. Karenanya sebagai masyarakat, sebagai warga masyarakat, kita berkewajiban untuk berusaha bersama-sama untuk mencegah penyebaran COVID ini semakin meluas gitu. Sudah mutlak harus kita lakukan, mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita lakukan mengingat kondisi yang semakin seperti ini. Dan hukumnya wajib ya? Iya, menurut saya. Karena juga lihat situasi, kalau nggak salah itu beberapa hari ini Indonesia tuh angka kasus COVID-nya itu nomor 1 di dunia. Iya. Jadi itu memang kata-kata wajib itu sepertinya kita harus bijaksana untuk melakukan itu ya Bu ya. Iya. Nah, dalam PPKM ini kan pasti ada manfaatnya ya Bu ya. Pasti dong, suatu aturan itu pasti dibuat dengan ada manfaatnya. Nah, apa sih menurut Bu Ani manfaat dari PPKM? Terus ada nggak sisi positif dan negatifnya bagi Bu Ani? Berbicara mengenai manfaat tentu ada ya, toh semuanya itu untuk kepentingan kita bersama, untuk kesehatan kita bersama. Berbicara masalah hal positif dan negatifnya tentu saja ada. Hal positifnya itu tadi ya, untuk kesehatan bersama, untuk kepentingan bersama, dengan berlakunya PPKM tentu saja kita kegiatan kita sangat terbatas ya. Diusahakan untuk berkegiatan di rumah. Satu hal positif yaitu kita banyak meluangkan waktu bersama dengan keluarga. Barangkali ada di antara kita yang ketemu aja susah, mungkin ada ya dengan kesibukan masing-masing gitu. Dengan adanya PPKM ini mau nggak mau kita banyak berdiam diri di rumah. Kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan di rumah, bersama-sama saling support, saling menjaga satu dengan yang lain. Itu hal positifnya ya, yang bisa kami rasakan di rumah tentunya dengan pengalaman saya seperti itu. Terus, selain positif ada juga hal-hal yang mungkin kurang mengenakkan ya. Satu kata yang sering terlontar dari anak-anak ya, gitu yaitu kata bosan. Setuju Bu. Saya juga bosan di rumah terus katanya gitu, bosan nggak bisa kemana-mana.
seperti itu ya. Dan kita sebagai orang tua ya kita bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, dan sebisa mungkin kita menasihati bahwa kita sedang dalam kondisi yang mungkin tidak mengenakan, yang susah mungkin ya bagi sebagian saudara kita. Tidak kita sendiri yang mengalami, tetapi banyak saudara kita, banyak teman-teman kita yang mengalami ini. Kita tidak sendirian, semuanya seperti ini ya. Mau nggak mau kita harus menjalani ini gitu. Seperti itu, kita sering menasihati, mengingatkan bahwa ini harus kita jalani seperti apapun, susahnya seperti apapun. Ini toh semuanya demi kesehatan kita, demi kebaikan kita. Dan ini merupakan sebuah istilahnya privilege gitu ya, ke suatu hal yang mungkin bisa kita nikmati ketika kita bisa di dalam PPKM ini, kita masih bisa di rumah. Jangan ada orang lain yang meskipun udah ada PPKM tapi mereka nggak bisa, karena memang kalau misalnya mereka nggak kerja keluar rumah, mereka nggak akan makan di hari itu. Situasinya juga ada, beda orang beda situasi. Nah, kalau caranya gimana Bu untuk mendampingi dan mendisiplinkan anak nih Bu? Terutama kalau selama pandemi kemarin kan mungkin agak longgar dikit ya Bu. Ya nggak apalah, keluar dikit ke supermarket untuk belanja, ke pasar ya. Tapi kalau PPKM kan semakin ketat nih Bu aturannya. Iya. Gimana Bu dalam mendampingi dan mendisiplinkan anak di waktu PPKM ini? Ya sekali lagi ya, kita sebagai orang tua mau nggak mau harus berkewajiban untuk mendampingi anak, tidak baik secara fisik maupun mungkin secara psikologi. Mereka juga dalam keadaan yang tertekan. Kalau secara fisik kita bisa lihat apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan mereka. Kita berusaha tahu apa kebutuhan mereka, yaitu kalau kita lihat bagaimana fisiknya, bagaimana kesehatannya, kita perhatikan bagaimana asupan gizinya, itu kita harus perhatikan. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain mungkin secara psikologis ya, mereka ya itu tadi bosan, seringkali itu yang terlontar. Kita coba memberi ruang mereka untuk ya istilahnya melepaskan kebosanan itu dengan bermain sebentar atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka sukai, atau bermain game atau seperti apa. Dan kita juga tetap harus mengingatkan ada waktunya semuanya. Ketika belajar ya pergunakanlah untuk belajar, ketika harus bermain ya bermainlah gitu. Jadi ada semuanya ada waktunya gitu menurut saya. Dan selalu kita tekankan untuk selalu melaksanakan prokes itu, mengingatkan itu selalu terus menerus sampai istilahnya sampai kita jelah itu, tetapi itu harus kita lakukan gitu. Kalau untuk sekolah Bu gimana? Kalau sekarang itu diantara ketiga itu yang sekolah? Ya sekolah yang aktif tuh anak saya yang nomor 2 kelas 2 SMA itu sudah bisa mandiri gitu. Jadi tidak perlu harus ditunggui gitu. Enggak ya. Sudah malah mandiri ya, kita berikan tanggung jawab sepenuhnya ke dia. Dan untuk yang balita ini yang harus perlu perhatian khusus saya. Dan anak balita ini juga belum banyak tugas atau apa gitu. Sebenarnya ini ya dunia bermain gitu loh. Kita usahakan ya main di dalam rumah, main dia suka apa gitu ya. Kadang ya juga itu aku bosan Bu, pengen keluar seperti itu ya. Kita harus berikan pengertian, jangan dulu ya Dek ya gitu. Sebisa mungkin seperti itu, menciptakan suasana yang nyaman di dalam rumah sebisa mungkin lah kita. Nats yang mendasari episode kita kali ini adalah diambil dari Ulangan 6 ayat 4-9, yang pada intinya
disebutkan bahwa orang tua itu memiliki kewajiban untuk menanamkan pelajaran yang akan terus dipegang oleh anak-anaknya, untuk menanamkan kasih Allah agar terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Bu Ani, respon tentang ayat ini apa, Bu? Ya, seperti sudah kita tahu ya, bahwa kita sebagai orang tua itu berkewajiban untuk mengajarkan, untuk mendidik anak-anak kita, untuk mengenalkan anak-anak kita akan kasih Allah. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Kita harus bisa melakukan itu dengan sebaik mungkin, dengan cara-cara yang terbaik untuk anak-anak kita. Pentingnya menanamkan ajaran, atau mungkin kita lebih kenal dengan nasihat gitu ya, Bu, sebagai orang tua kepada anak secara berulang-ulang. Ini ada disebutkan di ayatnya tuh, secara berulang-ulang tuh kayak gimana, Bu? Pentingnya. Ya, memang penting ya untuk mengajarkan anak itu. Tidak mungkin kita mengajarkan satu hal itu satu kali mengajari, berapa kali mengajari, anak itu ngerti, anak itu tahu. Tidak mungkin ya. Jadi kita harus melakukannya secara berulang-ulang, terus menerus. Setiap kali ada kesempatan kita mengajarkan, tiap hari ketika kita mungkin duduk santai, kita bisa ajarkan, kita bisa sampaikan tentang ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat untuk anak-anak kita. Setiap saat, setiap waktu, nggak bosan-bosannya kita harus menyampaikan itu, mungkin dengan dibuat cara-cara yang menarik, terutama buat yang balita itu ya. Iya, jadi kayak guru sekolah minggu lah. Seperti itu. Dan berulang-ulang terus-menerus, jangan sampai bosan ya, karena itu sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Contohnya apa, Bu? Adakah ajaran nasihat yang paling penting nih bagi Bu Ani dan juga Pak Budi? Di dalam keluarga kami ya, kita sebagai orang tua sudah sepakat, kita itu selalu menanamkan satu, yaitu jujur. Kejujuran itu sangat penting. Jujur pada diri sendiri, jujur pada sesama kita, keluarga kita, dan kasih. Dengan kasih, semuanya gitu, apa yang kita lakukan semuanya itu berdasarkan dengan kasih. Dan satu hal yang terpenting adalah yang kita tanamkan untuk anak-anak kita adalah takut akan Tuhan. Itu yang kita tanamkan anak-anak. Kita tanamkan ke anak-anak. Kita ajarkan ke mereka. Nilai-nilai seperti itu yang kami ajarkan. Dan kita mengajarkan tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar mengajarkan, tetapi kita berusaha untuk menjadi teladan, memberikan contoh anak-anak kita. Jadi mereka tahu, oh ternyata jujur itu seperti itu. Oh ternyata kasih itu seperti itu. Oh ternyata orang tua saya juga takut akan Tuhan. Jadi mereka tidak hanya tahu, tapi melihat dan bisa mencontoh. Gitu. Terutama buat anaknya Bu Ani yang paling kecil ya, Bu? Iya. Iya. Bayi itu. Nah, apakah ada pengalaman Bu selama ini dalam memberikan contoh tentang nasihat-nasihat tuh, ajaran yang penting tuh, adakah kendalanya Bu, terutama di bagian diri orang tua gitu? Ya, kendala sih pasti ada. Melihat anak saya dengan yang sudah besar ya, tentu kan kita tidak, mereka lebih susah dan lebih kritis dengan karena mereka sudah punya pemikiran sendiri, sudah bisa berpendapat, sudah bisa ini, bahkan bisa aja membalikkan gitu loh ya. Tapi bagaimanapun kita harus tetap berusaha memberikan contoh, memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kami. Ya, tadi kita sudah berbincang banyak ya dengan Bu Ani. Bu Ani sharing bagaimana di dalam keluarganya, bagaimana pendampingan anak semasa pandemi maupun PPKM ini, di mana kita sudah belajar bagaimana sih caranya untuk menyikapi situasi ini, untuk mengenalkan situasi ini terhadap anak-anak, yaitu dengan cara memberitahu nih sebenarnya kita tuh kenapa sih harus ada di rumah terus, yaitu untuk melindungi diri kita sendiri, di keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, dan juga
untuk melindungi diri orang lain. Nah, itu salah satu penerapan hukum kasih di dalam keluarga dan juga ajaran bagi anak-anak. Nah, tadi Bu Ani sudah sharingkan bagaimana caranya untuk mengajarkan hal itu kepada anak-anaknya, bagaimana cara untuk menanamkan ajaran yang akan terus dipegang oleh anak-anak di dalam rumah terutama melalui contoh dari teladan orang tua ataupun ketika orang tua menjelaskan kenapa sih di tengah situasi seperti ini kita tuh harus menjaga sikap, kita harus taat dengan aturan yang ada. Nah, terima kasih untuk Bu Ani atas kesediaannya untuk berproses bersama dengan lensa kita. Bagaimana Bu tanggapannya, Bu? Ya, terima kasih sekali ya saya diberi kesempatan untuk men-sharekan apa yang pengalaman kami selama di rumah, bagaimana kami, keluarga kami menanggapi, menjalani di masa pandemi ini. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga untuk sahabat lensa kita yang sudah setia mendengarkan dan juga menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan meskipun di situasi PPKM kita jarang keluar rumah, tapi ketika kita keluar jangan lupa untuk selalu pakai masker. Terus apa lagi, Bu? Mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, makan makanan yang bergizi ya, Bu, yang sehat. Terus kurangi mobilitas dan juga jangan lupa selalu berserah kepada Tuhan dan berdoa. Tetap ikuti terus podcast lensa kita yang akan tayang setiap minggunya di channel YouTube dan juga Spotify GKMI Solo. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.